itu tidak pakai wudhu, sah. Cuman pahalanya lebih banyak kalau dia pakai wudhu. Karena itu kesucian batin. Angkat tangan sampai setinggi bahu atau telinga, telapak tangan menghadap kiblat dan ucapkan Allahu Akbar. Ini pakai gini. Oke. Standarnya gini ya. Iya, iya. Nah, Soalnya Ustaz, ini yang bisa melakukan ini kita berdua. Betul. Mas Anton nggak bisa. nggak bisa. Robek. Cuma dia nggak bisa lihat kalian, nggak pakai kacamata. Iya, jadi saya harus pakai kacamata, kalau nggak kelihatannya burem. Saya ambil dulu deh Pak, jadi nggak burem ngelihatnya tuh. Soalnya ini burem gitu. Burem tuh kelilipan rambut kamu. Enggak, tetep Pak, tuh. Ini burem. Ini anak sekolah apa orang-orang pada bubaran pabrik ya? Pada ngumpul gitu. Hah? Saya burem, saya butuh kacamata. Saya suruh pegawai saya ambil kacamata kamu ya. OB Pak. Iya, OB. Mas Yang nggak Dali, ada Pak. kacanya itu kan? Gak tahu, udah nggak ngaruh. Ya udah, kita lanjut dulu aja. Sementara belum ada kacamatanya, kita lanjut aja. Hari ini kita akan membicarakan tentang uang. Ya. Ya, siapa yang tidak butuh uang di sini? Nggak ada. Benar? Nah, itu matre semua. Kebutuhan premier. Tapi hanya cowok kere yang mengatakan cewek matre. Karena dia nggak mampu. Iya, kalau cowoknya kaya, ceweknya matre nggak apa-apa. Nah, Oh iya benar. bener nggak? Iya, Pak. Iya, tapi hanya cewek kere juga yang matre. Oh gitu ya Pak? Iya. Kalau dia ceweknya udah Udah punya kaya nggak mungkin matre. Iya. Nah, ya Pak, kacamata udah ada. Saya jadi nggak burem lagi. Bentar ya, Pak. Oke, udah balik, sekarang terlihat jauh lebih pintar ya. Tuh, Tuh jauh kan, lebih. nah ini jelas. Nah iya. Tuh. Jelas. Jadi uang itu penting sih Kak ya. Iya. Uang itu. Tuh agak jelas sekarang. Nah kan. Ini anak sekolahan ya. Iya, tepuk tangan buat kalian yang cantik-cantik yang ganteng. Ya Pak, kenapa? Jadi uang itu penting sekali, Oh, makanya penting, kita Pak. akan bicarakan tentang uang ya, dan semua orang butuh uang ya, dan bahkan untuk pacaran aja butuh uang, mendekati wanita butuh uang juga ya kan. Tapi kalau saya nggak masalah kalau deketin wanita pakai uang tuh nggak masalah. Oh, kenapa? Loh, karena buat saya cewek zaman sekarang itu nggak matre. Cewek zaman sekarang itu logis. Cewek, saya deketin kamu minta apa sih kamu? Minta beli sepatu? Sepatu terus? Baju? Baju. Mentok rumah. Iya. Zaman dulu cewek minta dibikinin candi Buatkan 1000 candi. dalam gitu kan? waktu semalam. Oh iya ya. Itu baru matre. Iya sih ya. Oh, iya. Berarti kalau sekarang mah nggak apa-apa gitu. Wah. Yaudah Pak, saya butuh mobil, rumah, sepatu, tas, jam baru. Daripada bikin candi. Baik Pak. Oke. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang bilang uang tidak dapat membeli kebahagiaan itu nggak tahu caranya menghabiskan uang dengan cara menyenangkan orang seperti ini Pak. Oke, apa? Jadi ada orang yang melakukan eksperimen uang koin. Seorang fotografer asal Belanda bernama Lana Mesik melakukan sebuah sosial eksperimen dengan menaruh 15.000 buah keping koin di jalanan. Ia ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang ketika menemukan harta karun berupa recehan tergeletak di tengah jalan. Tanpa diketahui sebenarnya recehan tersebut seharga 300 pound sterling. Dan Pak, ini saya sudah ada videonya, beberapa reaksi orang-orang yang ketika menemukan harta karun berupa recehan di jalan. Ngapain itu. mereka? Iya Pak, Oke. kita lihat ya, silakan di Coba play. lihat. Meninggalkan 15.000 koin di jalanan, lalu apa yang terjadi? Nah, ada yang bikin foto
Tuh. Nah ini Pak video tuh. Oh, ada yang ngambil buat beli kopi. Tuh. Ngapain tuh orang? Ngapain ya? Ngapain dia? Wow, dia mandi uang receh. Oh iya. Ya diambil terus dia gitu, dia tabur. Ada yang this guy pose. Oh, ini menghancurkan semua kesenangan orang lain dengan cara dia ambil uangnya semua orang di jalan. Iya. Jadi eksperimennya berhenti karena uangnya semuanya diambil oleh 2 orang tersebut. Ya, nah itu dia. Makanya Pak. akhirnya tidak Jadi menyalahkan orang koin lain. itu hanya bertahan selama 3 jam, Pak. 3 jam sebelum Sebelum diambil. Iya. Akhirnya ternyata orang-orang sono juga butuh duit ya. Orang-orang sana juga butuh duit. Lanjut Pak. Ini ada cerita lucu tentang ibu-ibu dan ATM. Jadi beberapa waktu ini beredar foto viral seorang ibu tertangkap kamera sedang melakukan transaksi di ATM sambil duduk di atas tong sampah. Ini ada fotonya Pak ya. Foto. Kita lihat dulu ini. Itu ATM ya? Itu ATM Pak, tapi ini udah dijadikan meme. Oke, ada. Jadi setelah Oh iya, viral, beneran itu, kemudian mulai banyak orang yang berlomba-lomba menjadikan ibu ini meme. Ya ampun, dia pikir motor kali itu ya. Iya kan? Iya Pak, ini Itu kan Pak. tipe-tipe sen kanan belok kiri itu kan? Iya, bener. Duduk di tong sampah, coba bayangin. Ada meme-nya. Ada meme-nya nih. Coba kita kasih lihat meme-nya coba. Satu-satu. Lambe tuh. Pantesan ibu ini betah lagi update gosip baru mince. Ya Akun Jadi gosip. kayak komputer. Jangan ngaku fans K-pop kalau belum ngerasain streamingan di ATM. Aduh dia lagi streaming. Ada 2 tipe ibu-ibu. Nah bener kan, pakai motor, sen kiri belok kanan, atau ngadem di ATM sambil duduk pakai tong sampah. Bisa. Anda terkenal ya Bu, sayang mukanya nggak kelihatan. Pak Guru, ini apa namanya? Pak guru yang ini apa namanya? Nyanyi. Oh nyanyi, udah karaoke. Iya. Oh ya karaoke. Iya, inilah ya kesian ya ibu-ibu ya kan, lagi begitu dijadikan meme. Anda kan nggak tahu, siapa tahu ibu-ibu itu ambeien. Ya kan, dia mau duduk susah. Di kursi tengahnya harus bolong, ada tong sampah tengahnya bolong. Kan kita nggak pernah tahu, makanya jangan terlalu menjudge seseorang, itu nggak boleh. Iya benar. Iyalah, siapa tahu dia pasien ambeien kan. Siapa tahu dia orang tua Anda? Ya kan? Ya. Siapa tahu dia guru Anda? Ya Atau kan? mungkin Anda. Oke. Lihat dari belakang. Selanjutnya Pak, ini ada kucing mata duitan. Ya. Ternyata yang suka uang tidak hanya kita-kita ini Pak. Kucing zaman sekarang juga terobsesi sama uang. Ini Ya. dia ada bukti videonya. Wis. Wow. 你上年尽管这个女同志过一会儿我回来接你。 Selain orang kayak kita-kita, kucing juga mata duitan. Dan mungkin itu sudah terdidik dari bayi. Karena saya menemukan video masih bayi tapi udah mata duitan. Ada masih. Ada Pak. Langsung kita play videonya silakan. Here. Wow, really? Itu bisa jadi 2 ya, calon sosialita atau calon cabe-cabean profesional nanti. Ya, tapi ngerti loh dari kecil udah ngerti. Bodoh amat. Wah. Duit segepok nongkrong. Ya udah, itulah dia tadi berita tentang uang. Jadi ingat bahwa uang itu penting. Ya, jadi kalau Sangat. ada orang bilang
Oh, uang itu nggak penting, yang penting itu cinta. Oh, cinta makan batu lu pada. Ya, cinta penting. Oke, kita akan lanjut lagi. Saya punya bintang tamu yang menarik sekali ya Iya. di bulan Ramadan ini, karena ini ada sesuatu yang Anda belum pernah lihat setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kelihatan nggak sih? Vintang lagi wudhu. You finish performing wudhu. Pakai bahasa Indonesia, Complete ya. Selesailah semua rangkaian wudhu. Ya, jadi sebenarnya banyak cara buat belajar ya. Nah ini dia. Kalau orang itu zaman dulu sama zaman sekarang itu belajarnya beda. Kalau zaman dulu belajar itu mau belajar sesuatu aja kalau nggak punya uang, nggak punya apa, harus fotokopi buku. Ya kan? Saya masih ngalamin tuh belajar fotokopian buku tuh masih ngalamin. Kalau sekarang Anda tinggal tanya Google ya kan? Nggak tahu apa-apa buka internet tahu gitu. Nah itu namanya kemajuan zaman. Kita pakai sebagai hal yang positif pastinya. Nah ini menarik, bintang tamu saya ini membuat sebuah kartu. Biasanya kartu itu identiknya permainan gitu ya. Main kartu bisa identik dengan judi, bisa identik dengan fun gitu. Tapi dia buat kartu dengan teknologi dan kartu ini digunakan untuk belajar agama. Dengan sistem teknologi yang disebut dengan augmented reality. Jadi nanti kartu itu bisa hidup keluar. Ini bagus banget. Dan ini Apa Pak? Kartunya hidup? kartunya hidup keluar. Monster Pak? Itu kartu Pokemon. Ini beda. Ini kartu Muslim. Jadi belajar agama Muslim dengan menggunakan kartu berbasis augmented reality. Kita lihat seperti apa kartunya. Kita undang orangnya, ini adalah Anton Suharyo. Apa kabar Mas Anton? Baik, makasih. Apa kabar Mas Anton? Baik, Silakan ya. duduk. Makasih. Silakan duduk. Mas Anton ini juga pernah dulu kita undang Pak yang bikin games itu ya? Iya, betul. Iya. Games Step Koruptor. Iya. Oh, Yang games. tuh. Ya, jadi dia pernah bikin games itu lucu banget. Games itu buat ngalahin koruptor. Jadi ada ada orang-orang yang mewakilkan koruptor ya. Iya, betul. Lalu di tap supaya kalah gitu. Ya salah satunya ada muka gue. Apa hubungannya saya dengan koruptor? Yang melawannya kan Pak? Enggak, musuhnya kok. Masa? Tuh, Bosnya lagi. bosnya. Oh, bos koruptor. Iya. Hati-hati. Berawal dari permainan, nanti langsung menjadi kenyataan. Oh, nggak bisa. Enggak ya? Nggak Amit-amit bisa. ya? Apa yang mau dikorupsi? Udah kaya. Udah kaya. Asik, asik. Oh, udah kaya tuh jangan jadi koruptor. Udah kaya jadi pejabat. Lagi pusing. Biasanya gitu. Benar, Pak. Oke, Ton. Iya. Kartu Muslim. Iya, betul. Gua nggak ngerti nih kartu Muslim maksudnya apa nih. Kartu Muslim itu kita buat menggunakan teknologi AR. Ya kasih lihat coba saya. Ini ya sama ya. Iya, betul. Nih kalau mau lihat nih. Jadi sekarang ini Gambarnya kartu Muslim. sekarang ini ada 2 seri untuk Ada 2 seri. belajar wudhu dan seri belajar sholat. Nanti juga kita juga udah keluar sebenarnya kartu untuk mengajarkan anak cara beribadah puasa. Karena kan anak-anak ada yang baru pertama kali beribadah puasa itu seperti apa yang membatalkan, apa yang doa-doanya seperti itu nanti ada gitu. Tapi yang sekarang ini yang mau didemokan kartu yang seri wudhu sama seri sholat. Seri wudhu sama seri sholat. Iya. Oke, lalu apa? Gimana ini? Mau Ngapain? langsung didemokan aja ya. Ya coba aja coba. Jadi untuk yang seri kartu Muslim wudhu ini ada 10 kartu. Ini kayak main sulap ya. Tolong pilih satu. Kita langsung demokan saja. Ini kameranya gimana ngambilnya? Iya. Karena nanti kelihatan 3 dimensinya. Iya. Nah, Oke. jadi kita coba taruh di sini. Coba. Ada Om Deddy, ya ganteng, Ci. Iya. Wis. Muncul hologram. Dan keluarkan. Lakukan 3 kali. Ini kan dibasuh hidung, lalu kita yang kelima basuh muka. Oke, di sini aja deh. Nah, oke, coba di sini. Main pinggirin dulu. Ini cara belajar wudhu. Masukkan air ke hidung dan keluarkan. Dan ini bisa diputer-puter ya? Bisa. Lakukan Yang- 3 Oh, yang kali. ini. Ya.
Lalu juga Tuh. Kelihatan nggak sih? Si Entong lagi wudhu. Kelihatan nggak? kelihatan. Bagus ya? Kelihatan ya? Lalu ada bahasa Inggrisnya juga. Sniff water into your nose as far as you can using your right hand. And blow it out using your left hand. Do this 3 times. Nah, ganti ya. yang tapi yang soal Iya. yang wudhu. Bentar. Ganti yang kaki. Nah. Berdoa aja, berdoa. You finish performing wudu. Pakai bahasa Indonesia Complete ya. Selesailah semua rangkaian wudu. Akhiri dengan doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la Selesailah semua rangkaian wudu. Akhiri Tangan dengan saya doa basah loh ini. setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal muttatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Ya. Wih, cek terus. Suka. Lagi. Basuh seluruh bagian muka dari Ini kalau kening disentil sampai orangnya dagu. jatuh. Masa Dan Pak? dari Cobain. telinga Coba ya, kiri saya sentil sampai ya. telinga kanan. Tuh. Ini Oh ya. sentil, cek. Ih, kok enggak? Dari belakang. Ya, sentil. Nah, ya. Dari situ. Diambil, cek. Kamu. Ih, goib, Pak. Enggak apa ini kan 3D, Pak. Tuh hilang. Basuh Ini nih hilang, seluruh Pak. bagian muka dari Tuh hilang. Kartunya diambil. Sekartu-kartunya. Ini keren banget. Boleh teman saya lagi. Jadi ini komplit dari mulai kita mau mulai berwudu, terus step by stepnya berwudu Iya. sampai selesai berwudu sampai ada doa setelah wudu juga ya. Iya, betul. Ini enak ya, jadi kalau buat anak-anak yang belum paham, belum males gitu belajar, Iya. belajarnya pakai ini kan sambil mainan smartphone gitu iya. ya. Jadi memang anak-anak zaman sekarang kan lengket sekali dengan dia punya Gadget. gadget. Dan jadinya kita mikirkan gimana supaya anak-anak juga senang, orang tua pun merasa nyaman gitu untuk mengajarkan. Ya, Dan ya, sekarang ada didemokan ada gerakan sholat. Sekarang belajar sholat. Iya. Angkat tangan sampai setinggi bahu atau telinga. Telapak tangan menghadap kiblat dan ucapkan Allahu Akbar. Ya. Lalu yang kelima, tempatkan tangan di dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Pada rakaat pertama, bacalah doa iftitah di dalam hati. Inni wajahtu wajhiya lillazi fatoros samawati wal ard hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan menariknya bisa belajar bahasa Inggris juga sekalian kan? Iya, Berarti kan? betul. Place right hand over the left hand and rest them on the chest. On first rakaah, perform Inni wajahtu wajhiya lillazi fatoros samawati wal ard hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke, kasih tepuk tangan dulu. silently. Ya. Anda ini kan pembuat game ya? Iya. Oh, iya. Terus kok tiba-tiba jadi buat kartu muslim nih kenapa? Ya kita selama ini buat game kan anak-anak
yang main game itu banyak, kita ada jutaan download, mereka senang sekali, tapi orang tuanya yang komplain ke saya nggak senang gitu. Jadi saya mau dicintai juga sama orang tuanya. Jadi dengan itu saya pikir teknologi kan harusnya membuat orang hidupnya makin gampang, dipermudah gitu kan daripada dipersulit. Maka dari itu saya juga mikirkan apa ya yang bisa disambungkan melalui teknologi yang sudah ada ini. Saya kebetulan ketemu dengan teman baik juga, Pak Ustadz Wijayanto. Kita berdiskusi, berkonsultasi, akhirnya keluarlah ide yang membuat satu teknologi AR ini mengajarkan orang tua Muslim pada anak-anaknya supaya semoga menjadi anak-anak soleh lah gitu. Dan solehah ya. Jadi artinya teknologinya bisa digunakan untuk hal yang baik ya. Betul. Untuk hal yang baik. Ya. Dan pembuatan kartu Muslim ini katanya cuma butuh waktu 3 minggu saja. Iya, jadi kita kebut banget karena saya pikir momennya juga tepat di bulan suci ini. Semoga bisa dinikmati banyak orang di momen ini. Jadi saya push mereka, saya nggak kasih mereka pulang yang di kantor. Maksudnya kita benar-benar kebut lah dari 0 sampai itu 3 minggu kita kelar gitu. Oke, dan hasilnya juga emang bagus banget sih. Ya, semoga bisa jadi berkah ya. Iya. Ini berarti artinya kalau orang mau dapetin gimana caranya? Untuk sekarang ini bisa langsung ke www.kartumuslim.com. Oke, di websitenya bisa, di itunya bisa ya, di toko-toko lain bisa ya. Oke, ini baru launching berarti? Baru launching, sebenarnya baru launching 2 minggu yang lalu. Oke, 2 minggu yang lalu. Oke, kalau boleh tahu nih, dengan teknologi seperti ini harganya berapa? Untuk sekarang ini kita satu kartu itu kita hargai dengan 60.000. 60.000? Ya, 60.000 rupiah. Jadi masing-masing 60 jadi 120.000. 120.000. Ya, aplikasinya? Aplikasinya gratis, bisa download di iOS dan di Android. Okay. Nanti kita juga ada satu seri lagi, seri ibadah puasa. Jadi total ada tiga seri kartu. Seri belajar ibadah puasa. Belajar ibadah puasa, ya. Oke. Dan ini saya dengar katanya konten-konten dari kartu Muslim ini dibantu sama Ustadz Wijayanto. Iya, betul. Anda nggak bisa nyari Ustadz lain? Iya, kenapa sih Ustadz Wijayanto? Ustadz tuh banyak. Ya, Ustadz memang banyak, tapi yang paling baik dan Kata siapa? Ustadz tuh, aduh. Ustadz tuh, aduh. Itu mah bapak mah dendam pribadi. Enggak. Kalau di sini ribut aja kayak Tom and Jerry. Enggak. Aslinya kalau sama orang mau Ustadz mah baik. Nih sama Mas Anton temenan akhirnya berbuah. Sama saya nggak pernah baik. Oh iya, masa sih Pak? Iya, ini mah temenan berbuah ini. Bapak? Sama saya rebutan makanan. Ya kasih lah Pak. Untung Ustadznya nggak ada di sini. Jangan sedih, ada Pak. Ada. Ada. Ustadznya ada. Tapi sebagai bintang tamu Pak. Oh, bintang tamu. Bintang tamu. Jadi kalau rese bisa sikat aja Pak. Ya. Panggil aja. Langsung ya, ini kita undang Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Wih, tadi saya ngebanggain. Tinggi banget lu. Tadi saya yang bangga-banggain Ustadz. Oh iya. Bilang hitam putih itu hanya mau pakai Ustadz Wijayanto gitu. Tapi saya sering dengar gini sebaliknya deh. Sering. Apa itu? Suka yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam, suka gitu. Ini rohnya hitam putih nih. Jadi biasanya gitu. Enggak sih, emang enggak. Iya, nanti saya lihat rekamannya. Hah? Saya lihat rekamannya. Enggak ada YouTube, nggak masuk. Enggak ada. Oh. Udah kenal ya? Oh, alhamdulillah. Gimana Santon? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Silakan Pak Silakan Ustadz duduk Pak Ustadz sebagai bintang tamu nih. Aduh, aneh ya mengundang Pak Ustadz. Ya, saya bergeser. Ustadz jadi bintang tamu tuh aneh. Aneh Pak, kan biasanya ada segmennya Ustadz Wijayanto, jeng jeng jeng. Isinya apa? Ribut berdua. Itu lebih seru Pak. Tapi ini kita inilah. Oke Ustadz. Ya, pertama saya mau tanya dulu nih. Ya. Banyak orang mungkin di agama apapun, ya, karena saya tahu saya dari beberapa agama ada yang melarang teknologi, kan ada yang gitu ya. Ada yang misalnya Pokemon nggak boleh, misalnya ada yang kayak begitu. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, bagaimana melihat sebuah teknologi digabungkan dengan edukasi terhadap sebuah agama apapun ya?
Ya. agama itu bagaimana Ustaz? Pertama memang di dalam ayat itu ada satu ayat dalam surat An-Nahl itu melarang orang untuk dari anggur bisa kamu bikin minuman yang menyegarkan, tapi dari anggur bisa untuk memabukkan. Ketika teknologi membuat memabukkan itu menjadi tidak boleh. Artinya apa? Teknologi itu oke, tetapi kalau itu menjadi sesuatu yang madharat, yang tidak ada manfaat, jadi teknologi itu bisa menyesatkan, karena banyak sains yang without humanity, banyak sains yang nuklir bagus ketika untuk membangkit listrik, tapi nuklir ketika untuk bom itu menjadi tidak baik. Makanya sebetulnya teknologi itu menjadi netral tergantung untuk apa ya penggunaannya. Oke, baik. Saya potong dulu Ustadz, saya akan kembali lagi bersama dengan Ustadz Wijayanto setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Teknologi itu disponsori oleh Rasulullah sendiri. Di zaman Rasulullah itu pernah mengintrodusir teknologi dari luar. Ketika diserang, Madinah itu mau diserang oleh musuh, maka bingung karena orangnya sedikit, yang nyerang itu banyak. Selamat malam. Loh enggak, ini buat yang di rumah. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Ustadz, saya mau membahas tentang agama dan teknologi seperti tadi sebenarnya. Ya, betulnya. Penting, dan sebetulnya itu sudah mau saya kembangkan. Saya belum selesai ngomong. Iya, daripada nanti saya kasih jawaban dulu, baru nanti nanya. Jadi lebih nyaman itu. Saya kerjanya apa? Ya kan lebih ringan gitu, lebih ringan daripada tanya jawab. Mending sekarang kasih jawaban dulu, nanti bikin pertanyaannya kan lebih enak gitu. Ya gimana? Gitu dong, saya tanya. Bagaimana hukumnya? Benar apa tidak, salah atau benar? Kalau membaca Al-Quran tapi pakai aplikasi. Kan banyak tuh sekarang Quran aplikasi. Itulah namanya mengislamkan teknologi. Jadi Islam ini kan prinsipnya ada dua. Yasiru walatu asiru, wabasiru walatu nafiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Jadi orang beragama itu mudah. Apa sih yang sulit dalam orang beragama? Setiap orang itu mampu untuk menjalankan agama. Orang sholat itu semuanya bisa. Orang sholat itu, kalau orang nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak bisa naik sepeda. Tapi orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya, bahkan buta tuli, bisa nggak sholat? Bisa. Karena sesuatu yang penting bagi agama itu dimudahkan. Setiap manusia itu, apapun yang penting bagi manusia dimudahkan. Jadi prinsipnya dimudahkan. Dengan teknologi harusnya memudahkan orang beragama. Jadi boleh? Boleh banget. Karena dulu kalau nggak ada teknologi, haji bisa kacau. Kenapa? Oh, jalan kaki. Iya, jalan kaki. Itu nggak ada teknologi, bisa bengkak semuanya. Wong dulu Nabi pakai terompah, sekarang pakai sepatu. Itu semuanya. Maka yasiru walatu asiru, wabasiru walatu nafiru. Disenangkan, jangan dibuat lari. Beragama itu, jadi jangan ada kesan bahwa agama itu mencekam, agama itu. Kenapa? Ada mindset yang keliru. Kita itu kalau dengar takbir aja seolah-olah, toko-toko sama tutup. Ini ada, Allahu Akbar itu artinya serang. Padahal enggak, Allahu Akbar itu mengagungkan nama Tuhan. Nah itu harus kita rubah mindset itu. Jadi karena oknum-oknum tertentu. Ya, makanya harus kita menenteramkan dan agama itu menyenangkan. Kurang apa enggak senangnya orang beragama itu. Makanya aplikasi itu sangat baik karena nanti, bahkan nanti akan saya kembangkan itu. Silakan. Tidak hanya ke anak-anak, tapi bagaimana panduan parenting. Bagaimana kalau punya anak sendirian, sering ditinggal, syuting kemana-mana, padahal single parent, itu nanti ada, di situ ada aplikasinya. Ya, atau, sama kan, Anda juga gitu kan, anak ditinggal? Tapi ada yang ngasuh, ditinggal tapi ada ibunya. Kan yang masalah itu kalau ditinggal tapi nggak ada mamahnya, itu kan kasihan. Ini ada mamanya ya? Ada, kalau saya ada. Nggak butuh bapaknya kayaknya ya mereka ya? Betul sih, betul. Ya? Di sini kan pulang berarti ya? Iya, pastilah. Oke, nah kalau misalnya gimana hukumnya alarm bunyi
Oh gini, alarm berbunyi azan. Kan Ya. banyak nih alarm bunyinya azan. Nah, Sangat bagus karena itu reminder kan, itu karena adzan. Cuman masalahnya dalam kaidah jangan sampai sepotong-potong. Kalau itu memang bunyi ayat atau bunyi adzan, jangan sampai nggak selesai. Biarkan sampai selesai. Nah, jadi karena nanti bahasa Arab itu kalau terpotong, agama itu kalau terpotong, nanti agama itu menjadi beda. Contoh. tapi biasanya begitu Ya. bunyi dimatiin kan. Nah, itu keliru. Makanya yang diluruskan adalah bagaimana penggunaannya. Prinsipnya teknologi itu boleh, tetapi penggunaannya ada aturan. Bahkan nanti teknologi itu boleh gimana? Ada aturan-aturan syariat. Aturan syariat itu yang mengikat kepada bagaimana menggunakannya. Nah, misalnya, handphone itu baik, tapi kalau untuk anak-anak dikasih handphone dengan adiktif pada yang jelek kan menjadi tidak baik. Karena jadi ketergantungan. Ya, jadi ketergantungan. Mending kalau ketergantungannya dengan kartumuslim.com. Penting ini, saya ulang, kartumuslim.com. Anda jualan ya? Alah, Bang Deddy kan dapat juga. Wih, saya dikasih berarti ya? Iyalah insya Allah Oh, iya, itu. iya, iya. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang andil dalam satu kebaikan, dia dapat pahala juga dari kebaikan itu. Jadi sebetulnya pahalanya mengalir kepada siapa? Ada multi level marketing. Jadi yang kelewatan itu dia dapat pahala. Dan pahalanya tidak hanya pahala itu, ada 5% juga loh. Oh, dapat ya? Iya. Oke, kartumuslim.com. Ya, kartumuslim.com. Ya. Bagaimana dengan misalnya orang tua yang kolot? Anaknya nggak boleh pakai gadget sama sekali. Nah, kan ada tuh. Ya. Tapi orang tuanya Instagram story terus itu. Saya pikir itu sesuatu yang impossible ya, karena dalam dunia ini kalau orang itu, zaman Nabi nggak boleh agak ada ini, zaman Nabi nggak boleh ini. Kalau begitu, zaman Nabi itu kemana-mana ya naik onta. Kalau gitu sekarang ya naik onta, jangan naik mana. Kalau artinya bahkan mohon maaf, teknologi itu disponsori oleh Rasulullah sendiri. Di Maksudnya zaman, gimana? iya Rasulullah itu pernah mengintrodusir teknologi dari luar. Ketika diserang, Madinah itu mau diserang oleh musuh, maka bingung karena orangnya sedikit, yang nyerang Banyak. itu banyak. Koalisi dari banyak negara. Maka Rasulullah gimana? Ada usulan, gimana kalau kita bikin parit? Akhirnya dibikin parit, terkenal dengan perang Khandaq. Itu perang yang paling bersejarah. Perang Khandaq itu dibikin parit, yang dalamnya kalau kuda itu turun nggak bisa naik, kalau loncat nggak bisa. Di tengah-tengah padang pasir, batu-batuan itu dibikin parit. Dan itu teknologi dari Persia, karena usulannya dari Salman Al-Farisi, orang dari Persia. Jadi Rasulullah sendiri mengambil teknologi itu. Dan betul, walaupun nggak jadi perang, karena ternyata itu di tengah-tengah orang mau lompat itu mau lompat itu ada badai. Dan badai itu hanya mengenai orang-orang yang mau nyerang tadi. Sehingga Rasulullah mau perang, loh kemana ini kok? Dicari-cari nggak ada. Ternyata sudah dihanguskan oleh badai tadi. Nah, ini contoh bahwa Rasulullah sendiri juga mengadopsi teknologi. Nah, kalau baca Quran di aplikasi itu harus dengan berwudu nggak? Enggak. Baca Quran sendiri itu tidak pakai wudu sah. Cuman pahalanya lebih banyak kalau dia pakai wudu. Karena itu kesucian batin. Batin ini kenapa kok wudu itu? Ya mohon maaf. Kenapa kok orang yang kentut itu bawah, kok yang diwuduin kok muka? Oke. Karena itu untuk mensucikan batin. Karena batin itu disucikan juga dengan apa yang dilihat, apa yang didengar itu. Makanya wudu itu mensucikan batin. Ya, saya sekarang mau tanya satu Ya, hal. saya mau jawab satu hal. Saya tanya dulu. Saya jawab setelahnya. Ya, benar. Iya. Bagaimana seandainya orang, kan tadi Anda mengatakan, kan Anda Ya. mengatakan Biasa. Quran, Kalau punya cincin ngomongnya sambil gini-gini. Anda. Ya, kelihatan cincinnya Anda. baru. Nah, cincinnya baru Anda gitu. Anda mengatakan Ya. bahwa aplikasi Quran itu boleh di handphone misalnya. Ya. Ya. Ini sebenarnya bukan hanya Quran, tapi sekarang ada Quran, ada Alkitab, ada wow, itu semuanya sudah ada di handphone kan ya, udah Ya. tahu lah ya. Mau Quran, mau Alkitab semua ada di handphone. Nah, kan kita tahu bahwa kita harus
berarti menghargai Quran, kitab dan sebagainya. Iya. Nah, sekarang saya bawa handphone yang Ya. isinya ada Qurannya contohnya. Ya. Saya masukin kantong belakang, saya dudukin. Gimana dong? Apakah sama dengan menduduki Quran? Pertama adalah al-hukum fi dhahir. Hukum dalam agama itu lihat pada dhahirnya. Yang kita lihat di situ adalah gadget, bukan Al-Quran. Tapi Beda ada kalau- Qurannya. Ya ada Qurannya, tetapi itu tidak sebut itu Quran, itu gadget. Maka hukum yang berlaku adalah gadget. Makanya menyentuhnya tidak harus wudhu. Kalau Quran itu disunahkan wudhu karena itu dapat pahala lebih banyak. Makanya hukumnya beda. Walaupun ada Quran, karena di situ orang tidak akan mengatakan, loh kamu kok bawa Quran kemana-mana? Tolong ambilkan Quran. Nggak mungkin, ambilkan gadget, itu handphone. Oh, Ambilkan iya. handphone. Ambil Kecuali handphone. kalau memang wujudnya memang Quran. Ambilin handphone, Ya. baru buka aplikasi Aplikasi Qurannya. Quran. Oke, Ustadz. Ya. Baik, terima kasih banyak. Kita Sama-sama. kembali lagi ke ruang tamu kita setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Anak kecil sekarang dengan anak kecil dulu kan beda. Beda, nggak bisa. Karena anak Betul. dulu sekarang udah besar. Iya, anak kecil sekarang dengan anak kecil yang dulu beda. Karena anak kecil yang dulu sekarang udah besar. Oke. Mas Anton, nih mungkin pertanyaan saya begini. Anda membuat kartu Muslim ya. Ini Anda kenapa menggandeng Ustadz Wijayanto? Karena beliau sangat amat reseptif. Jadi dia pas saya memberitahu tentang ide ini pun ada orang kan langsung wah negatif segala macam. Kalau beliau langsung positif mengajarkan saya bahwa ya teknologi itu jangan dibenci, malah harus di-embrace. Maaf, Ustadz boleh, Anda tuh ada apa sih sebenarnya sama saya? Gini loh, saya tuh Enggak, pertanyaannya karena lebih tepat kalau gandeng saya daripada gandeng Mas Dedi kalau untuk kartu Muslim ini. bukan itu. Anda harus jauh gitu duduknya dari saya. Kan bisa di sini, Pak Anda Ustadz. malah nempel sama cowok lain. Oh, cemburu. Lebih aman di sini. Gua kan enak gini. Ustadz biasanya sama saya sekarang nempel sama Empati cowok lah. lain. Ini pakai gini. Oke. Standarnya gini ya. Iya, iya. Nah, Soalnya Ustadz- ini yang bisa melakukan ini kita berdua. Betul. Mas Anton nggak bisa. Nggak bisa. Throwback ya. Oke, Ustadz sendiri Ya. kenapa melihat ini, kenapa mau dan melihat ini seperti apa sebenarnya? Karena sebenarnya ini jariah. Yang orang nggak paham tentang amal jariah. Amal jariah adalah amal yang walaupun kita mati, pahalanya masih mengalir kepada kita. Yaitu ketika orang menebarkan ilmu. Orang yang menebarkan ilmu, maka walaupun dia sudah mati, ilmu itu masih dipakai, maka pahalanya mengalir walaupun kita sudah mati. Yang kedua, orang yang bersedekah. Jadi sebetulnya ketoprak yang di sebelah itu, Yang dari saya yang saya ambil itu saya memberi peluang supaya nanti pahalanya juga walaupun Mas Dedi sudah mati duluan, itu nanti ngalir juga, pahalanya masih mengalir. Oh, Itu. alhamdulillah Iya, Pak Ustadz tuh itu. udah mikirin masa depan Mas Dedi loh. mati, Oh, jika iya. mati. Udah Yang dipikir. ketiga, kalau punya anak yang sering mendoakan orang tuanya. Iya. Ya, Jadi anak itu bagian dari investasi. Maka ini bagian kenapa saya pakai kartu Muslim ini saya support, karena itu bagian dari satu, bahwa cara dakwah kita perlu dimodernisir satu. Kedua, ini menjadi apa ya, kepada anak-anak kan sangat senang. Kita tidak boleh tidak bisa melepaskan, mohon maaf, kita nggak bisa kolot lah gitu Iya, ya. gitu maksud saya itu. Kolot Maksud saya akhirnya jadi anak-anak. Iya, itu. Zamannya udah beda gitu kan ya, Betul. Ustadz ya. Ya, anak kecil sekarang dengan anak kecil dulu kan beda. Beda, nggak bisa, Karena anak betul. dulu sekarang udah besar. Iya, anak kecil sekarang dengan anak kecil yang dulu beda. Karena anak kecil yang dulu sekarang udah besar. Ah, masa gitu aja nggak ngerti sih, Bukan Pak? nggak ngerti, emang nggak ada Ustadz lain. Ada, tapi Mas Anton nggak mau gandeng. Widih, luar biasa. Tas dulu Mas. Tos dulu, pakai tos lagi sih Pak. Buat Mas Anton sendiri nih, udah bikin game tab koruptor, Ya. terus bikin Kartu ini, Muslim. kartu Muslim. Selanjutnya ada project apa lagi nih? Ya memang kalau di Touchsense sendiri kita bakal bikin banyak game lagi. Namun memang fokusnya sekarang
juga lebih memberatkan ke kartu muslim ini, maksudnya lebih banyak di kartu muslim ini kita mau membuat banyak-banyak seri lagi ya Pak Ustadz ya. Umroh, haji, Iya. terus kuliah nikah yang sudah lama nggak nikah-nikah, ada alat nggak ada manfaat, sudah deket. Sian tapi banget Mas Anton, ada alat gak ada manfaat. ada yang gitu. Saya tutup aja ya. Agak kesel. Sama siapa Pak? Hah? Sama siapa? Ya itu. Enggak lah, saya nggak mau ngomong sama siapa lah. Nanti saya diserang masa. Masa sangat senang dengan kita. Iya Serius, betul, gitu. betul. Oke. Ya. Ustadz Wijayanto, terima kasih sudah hadir di Hitam Putih. Oh teman, nggak usah. Sering. Besok ada lagi, ya kan? Enggak, tapi dia tepuk tangan untuk sesuatu yang akan saya lakukan hari ini. Apa itu? Ini kan bulan Ramadan, Betul. bulan sedekah, bulan untuk beramal. Jadi teman-teman yang hadir nanti akan mendapatkan kartu. Ini. Atas nama Hitam Putih, Mas Dedi mau membagi-bagikan kartu, tapi sebetulnya kartu itu dari saya sama Mas Anton. Itu. Cuman nanti kita minta tolong Mas Dedi untuk seolah-olah Mas Dedi yang ngasih, padahal dari Saya kita. nggak ikutan, saya diem di sini. Nggak mau. Nanti buat yang udah dapat kartunya jangan lupa juga download itunya aplikasinya. Jadi biar bisa itu di iOS sama di App Store juga udah bisa ya. Kalian tuh dibohongin. Kenapa? Kalian tuh cuma dikasih 1 lembar. Enggak segepok gitu Pak. Oh, segepok? Segepok gitu. Oh, ya udah nanti dibagi-bagikan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Ya. Mas Anton, terima kasih banyak udah di Hitam Putih. Dan saya menyimpulkan kata-kata Ustadz dari pertemuan kita hari ini juga dengan Anton, pertemuan kita hari ini, teknologi itu adalah 2 bilah mata pisau ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Jadi pikirannya begini, kalau kita bisa menguasai teknologi, if we can be a master of technology, itu bagus. Tapi kalau kita jadi budak teknologi, itu jelek. Ya. Ya kan? Jadi if you become a master of technology, it's beautiful. Tapi if you become a slave of technology, that's dangerous. Saya dari Komisi Cika Jessica, Ustadz Wijayanto, inilah Hitam Putih.